Oke, untuk limit trigono part 2 ya, ini akan saya contohin beberapa soal-soal yang memerlukan relasi sudut ya. Relasi sudut itu seperti di trigonometri kelas 10 ini sering dipakai, yaitu perubahan sudut berdasarkan kuadrannya ya. Jadi contoh sin 90 min X, kalau dideketin dari 90 sama 270, sin itu akan berubah jadi cos. Nah, jadi cos X gitu. Sin 180 min X akan berubah jadi sin X kuadran 2 ya. Sin tetap positif. Tan 90 min X, tan akan berubah jadi kotangan. Nah, hal-hal semacam ini nih nanti kita pakai. Arahnya biasanya nanti kita ke arah sin ya, biasanya sin atau tan, supaya bisa kecoret jadi satu ya. Nah, kita lihat ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati V sin X per X min V. Kalau kamu masukin X-nya itu sebagai V, jadi sin P per P min P ya. Sin P itu 0, P min P juga 0. Jadi kita harus olah. Nah, pengolahnya seperti ini. Jadi pertama, karena di bawah ini ada X min V, kita usahain di atas, di dalam sinnya itu ya, juga muncul P. P itu 180 kan. Kita tahu ini nih, sin 180 min P adalah sin X. Jadi yang di atas kita, sin X ini kita ganti jadi 180 min X. Tuh, gitu dulu. Nah, supaya nyambung sama yang bawah, bawahnya kita keluarin negatif, maka juga akan jadi P min X. Nah, ini akan menjadi 1. Jadi hasilnya 1 min 1 kali 1. Hasilnya min 1. Gitu. Contoh lain ya. Nomor 2. Juga tentang relasi sudut. X mendekati pi per 2 cos X per X min pi per 2. Kalau ini kita masukin jadi cos pi per 2 per pi per 2 min pi per 2. Cos pi per 2 itu cos 90, jadi 0. Bawahnya juga 0. Kita harus olah. Ya. Nah, cos X, karena ini pendekatannya 90 ya. Jadi, kalau pendekatan 90, cos itu akan berubah jadi sin. Jadi ini kita ubah jadi sin pi per 2 min X. Nah, 90 sin 90 min X itu cos X. Bawahnya juga begitu. Kita keluarin minus, jadi pi per 2 min X. Yang ini akan jadi 1. Jadi hasilnya 1 min 1 kali 1 per 1 kali 1. Maka hasilnya min 1 lagi gitu. Ya, perhatiin cara modifikasinya. Kemudian nomor 3. Limit X mendekati min 2 tan Px per X plus 2. Pola pikirnya sama. Karena ini ada tentang 2, angka 2 ya. Tan ini saya ubah ke 360. Jadi tan 360 plus X itu adalah tan X. 360 itu kan satu putaran ya, balik ke 0 ya. Jadi tan 360 plus X itu akan sama dengan tan X. Maka yang atas saya ubah menjadi tan 360 itu 2pi. 2pi plus px gitu, dibagi x plus 2. Nah, yang atas kita bisa faktorin tuh si pi nya, sehingga jadi tan 2 plus x. Bawahnya x plus 2 sama 2 plus x itu sama ya. Nah, jadi ini akan jadi 1 nih, sehingga jawabannya adalah pi. Pi itu kalau di radian berarti 3,14 ya, atau 22/7. Nah, ini beberapa contoh soal yang menggunakan relasi sudut. Kemudian kalau yang menggunakan cos 2A, ini yang bentuk lain ya. Menggunakan rumus cos 2A, sudut ganda. Rumusnya ada di kotak hijau ini ya. Cos 2A itu cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau bisa diubah jadi 2 cos kuadrat A min 1, atau yang terakhir 1 min 2 sin kuadrat A. Nah,
Dari yang paling bawah ini kita bisa atur 2 sin kuadrat itu saya taruh di kiri, maka akan jadi 1 min cos 2A. Nah ini yang paling sering dipakai nanti. Kalau kalian ketemu 1 min cos, itu bisa jadi 2 sin kuadrat. Asal kalian perhatikan sudutnya. Oke. Contoh, misalnya nomor 1 ini. Limit x mendekati 0. Yang di bagian atas x kali tan x, di bawah 1 min cos x. Berarti ini ya, kalau di sini 1 min cos x, jadi 2A-nya itu adalah x. Berarti akan sama dengan 2 sin kuadrat setengah x. A-nya itu setengah x. Jadi yang ini kita bisa langsung ganti 2 sin kuadrat setengah x. Nah, kalau kita mau bentukin diarahin ke yang bentuk dasar, jadinya seperti ini. 2 di luar, setengah. Ini ada x per sin setengah x. Ini ada tan x per sin setengah x. Nah, ya, ini jadinya ini setengah tetap. X per sin setengah x itu jadi 1 per setengah. Kemudian tan x per sin setengah x juga jadi 1 per setengah. Nah, ini jadi 2. Nah, ini coret ya. Jadinya 1 kali 2. Hasilnya 2. Gitu. Jadi transisi utama di sini nih. Bagaimana 1 min cos bisa jadi 2 sin kuadrat setengah x ya. Satu lagi, contoh lagi soal yang seperti ini. Ada limit x mendekati 0. Bagian atas 1 min cos x plus sin x. Bagian bawah 1 min cos x min sin x. Nah, pola pikirnya sama. Ini ada 1 min cos x. Kita ubah lagi tuh. 1 min cos tadi bisa berubah jadi 2 sin kuadrat setengah x. Gitu ya. Ini juga bawahnya 2 sin kuadrat setengah x. Nah, sin x ada rumus sudut ganda lagi. Sin 2a itu adalah 2 sin a cos a. Jadi kalau ada sin x itu 2a ya, itu akan berubah jadi 2 sin setengah x cos setengah x. Nah, jadi yang ini sin x-nya juga kita ubah 2 sin setengah x cos setengah x. Kenapa? Supaya sudutnya semua dalam setengah. Itu juga alasannya ya. 2 sin setengah x cos setengah x. Oke, setelah seperti ini, ada yang bisa difaktorin keluar. Ini masing-masing punya 2 sin setengah x nih. 2 sin setengah x-nya keluar. Sisanya sin setengah x tambah cos setengah x. Yang bawah juga 2 sin setengah x keluar. Sisanya sin setengah x kurang cos setengah x. Nah, setelah kita faktorin begini, ternyata ini bisa dicoret. Begitu udah bisa dicoret, ada yang dicoret ya, kita masukin sin pendekatinya ini. 0 kalau masuk akan menjadi sin 0 tambah cos 0. Bawahnya sin 0 min cos 0. Sin 0 itu 0. Cos 0 itu 1. Nah, jadi jawabannya jadi 1 dibagi min 1. Jadi min 1. Seperti itu. Ya, ini 2 contoh yang pakai sudut ganda. Dan 2 contoh lagi yang menggunakan relasi sudut. Tolong dipahami dulu, karena ini variasi yang cukup penting, sering keluar. Oke.